Diajarkan kita tata cara kalau laki-laki pergi umroh ini kayak gini modelannya, kayak perempuan kayak gini modelannya. Nah, kita perlu ngikutin itu sebagai bentuk. Hola netizen yang tercinta. Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia atau HAPI menggeruduk kantor Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag RI di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu 20 November 2024. Aksi tersebut buntut dari transgender bernama Isa Zega yang melakukan ibadah umroh dengan mengenakan hijab syar'i yang diduga telah menistakan agama. Massa datang membawa sejumlah alat peraga seperti spanduk bertulis Kemenag kecolongan, agama dan negara dilecehkan. Selain membawa spanduk, massa aksi juga membawa sejumlah bendera merah putih. Mereka berorasi di depan pagar gerbang kantor Kemenag. Dalam keterangannya, orator mengatakan bahwa di dalam hukum Islam, termasuk yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki. Karenanya, dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Aksi demo ini merupakan buntut dari transgender bernama Isa Zega yang melaksanakan umroh memakai hijab. Aksi itu semakin memicu amarah publik. Isa Zega diduga telah melecehkan agama Islam karena melakukan ibadah umroh tidak sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Isa Zega atau Mami Online terancam dilaporkan atas penistaan agama. Transgender Isa Zega atau biasa disebut dengan Mami Online gitu ya guys, ini bakalan terancam masuk bui gara-gara penistaan agama. Pasalnya Isa Zega ini tuh sudah diketahui atau sudah ketahuan kalau sudah umroh pakai pakaian perempuan dan berada di shop perempuan gitu ya guys. Dan katanya si Isa Zega ini sudah melakukan umroh seperti ini itu sudah 3 kali guys. Berita Isa Zega umroh dengan pakaian wanita ini tuh memang pernah ramai gitu ya guys untuk ke-1 dan kedua kalinya. Dan ini untuk yang ketiga kalinya ini sudah sampai di DPR gitu guys. Dan mungkin bakalan rame gitu loh dan bakalan ditangkap nih Isa Zega atas dugaan penistaan agama. Walaupun Isa Zega ini tuh sudah disahkan sebagai perempuan di pengadilan gitu ya guys, tapi kodrat lahirnya itu adalah seorang laki-laki. Walaupun sudah sudah dipotong ya burungnya gitu, tapi kan tetap tidak bisa menjadi perempuan gitu. Makanya kalaupun umroh atau haji ataupun sholat sekalipun gitu ya guys, dia ini harus memakai kodrat laki-laki gitu, tidak boleh memakai pakaian perempuan apalagi berada di soft perempuan, karena nanti kalau ada yang kesenggol gitu ya kulit sama kulit, maka dia akan batal gitu loh guys. Nah di sini pemerintah ini juga harus bertindak tegas dengan travel yang membawa Isa Zega gitu ya guys, karena kan nggak mungkin Isa Zega bisa ke Tanah Suci atau ke Arab kalau misalnya nggak ada agen travelnya. Nah agen travelnya ini harus dipertanyakan kenapa seorang Isa Zega ini bisa lolos begitu saja dengan pakaian perempuan dan memakai identitas perempuan gitu loh ya. Nah kalau menurut kalian gimana nih, apakah nanti Isa Zega ini bakalan lolos lagi atau bakalan kena tangkep nih? Alhamdulillah akhirnya ada yang speak up soal ini. Sebenarnya gue udah gemes banget ya dari semalam ngedenger berita ini. Ini bapak-bapak ngapain pakai gamis, Pak? Lu ngapain pakai gamis, Pak? Pakai kerudung. Lu kan bapak-bapak. Itu rahang lu terang banget. Bapak-bapak. Nauzubillahimin kok nggak ada malunya ya? Ketar-ketir nggak ya dia? Masih santai. Amit-amit cabang bayi. Orang kayak gini udah nggak ada malunya kali ya. Ini gue berasa di akhir zaman, tau nggak? Itu rumah Allah, rumah suci ya. Kok bisa-bisanya? Itu ya terserah lah ya, mau udah potong ininya kayak kelaminnya apa segala macem ya, tetap aja dia itu kodratnya sebagai laki-laki. Tidak sah dalam agama Islam sholat di saf perempuan, apalagi sampai ke rumah Allah. Dan kenapa travelnya bisa mengizinkan 3 kali loh. Gemes juga sama temen-temennya yang ada di sebelahnya. Kok nggak ngasih tahu ya kan? Aduh, nggak kebayang sih orang-orang di sana gimana. Sumpah mendingan dia kayak ditangkap sama di penjara di sana, nggak usah pulang-pulang ke Indonesia, penjara di sana
Kebayang nggak lo orang-orang di sana, cewek-cewek di sana sebelahan safnya sama dia, masya Allah, nauzubillahimin dalik. Ih, aduh Sahrul, bapak-bapak makanya Pak ya, jangan pakai gamis ya, pakai sarung. Dia kan influencer ya, walaupun nge-influence-nya tuh selalu kadang-kadang memang ya ikut sana ikut sini, ada gosip sana gosip sini, dia ikut nimbrung yang nggak jelas juga sih influencernya apa ya, tapi dia dikenal lah ya, udah centang biru lah, maksudnya dia tahu lah mami online semua orang ya pada tahu ya mami online itu dia gitu loh ya. Seharusnya dia mencontohkan yang benar dong. Banyak kok transgender yang ke rumah Allah itu dia ya udah sebagai kodratnya sebagai laki-laki gitu loh, nggak ada tuh pakai kerudung, pakai aduh ya Allah, pakai mukena, pakai baju kayak gitu terus sengaja di konten. Emang sengaja kali ya apa gimana, nggak tahu otaknya gimana ya. Ih masya Allah, gue nggak habis pikir beneran deh, kayak disengaja gitu. Ya udah sengajain aja semuanya ya, biar dia tolong dong ini Kementerian Agama dispesialkan dijemputnya ya. Terus dengan senang hati banget kita melihat dia. Jangan dikasih ketawa ya, soalnya masih bisa ketawa-tawa tuh. Mana nih komunitas-komunitas pembela Islam nih yang selalu menggaung-gaungkan orang-orang kafir seenaknya sana sini. Ini ada loh penista agama ya, seorang waria ya, laki-laki tulen ya, laki-laki tapi udah dipotong-potongin sih, udah tambah-tambahin juga gitu kan. Nggak tahu deh urusan administrasinya juga kayak gimana, mungkin udah dilegal-legalin juga nih di Indonesia nih ya kan. Nah pergi umroh dia pakai cadar, terus kalian masih diam-diam aja ngeliat kayak gini. Aduh, udahlah, nanti makin banyak dah nanti itu waria ya, waria yang bakal ngikutin jejaknya. Doi kan ini influencer ya, banyak followersnya yang mungkin juga di kalangan yang sama ya kan ya. Nah itu bakal terinspirasi dari apa yang dilakukan orang ini, apalagi dia udah ngelakuin hal ini tuh umroh 3 kali ke tanah suci pakai hijab. Tapi gue heran ini sama di Indonesia nih ya, karena yang udah nih masalah pasal penistaan agama itu kesannya kayak diada-adain aja gitu. Apa karena cuannya kurang atau enggak diajak negosiasi kagak bayar jadi cepat begitu Pak, dijadiin tersangka dan cepat banget gitu, jeblosin penjara gitu ya, kayak gitu ya Pak Polisi ya. Terus yang udah jelas-jelas ada buktinya, udah jelas undang-undangnya, tinggal dilaporin doang, tinggal pokoknya kayak yang udah cepet-cepet gitu kan, tapi nggak ada tindakan. Apakah negosiasinya berjalan ini, sehingga nggak ada tindakan ini? Dan lebih parahnya lagi ya, ini si mami online ini udah bilang ini, kalian nggak bisa berbuat apa-apa, walaupun kalian tag siapapun katanya nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, mari kita buktikan, mari kita lihat Pak Kapolri, kalau memang kalian nggak bisa berbuat apa-apa, berarti ada sesuatu di baliknya. Ya berarti ada negosiasi, atau ada kesepakatan yang ujung-ujungnya pasti ya duit, pastinya ya kan, pasti ada di situ ya. Jadi kita tunggu nih sebagai masyarakat Indonesia nih ya, tolong kalau misalnya menegakkan keadilan tentang penistaan agama, jangan setengah-setengah. Dan yang lebih herannya itu masih banyak aja yang ngebela gitu, masyarakat kita loh ini bilang yang penting katanya niatnya gitu, terserah bentukannya apapun, yang penting niatnya. Aduh, iya setuju, yang penting itu niatnya. Tapi kan di sini kalau konsep umroh itu ada syariat, syariatnya itu yang menetapkan tata cara kita untuk pergi umroh. Kita udah diajarkan nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, diajarkan kita tata cara kalau laki-laki pergi umroh ini kayak gini modelannya, kayak perempuan kayak gini modelannya. Nah kita perlu ngikutin itu sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Banyak juga aku lihat
orang yang ngehujat, orang yang bersuara akan hal ini, ya, karena katanya lu kayak yang paling benar aja lu. Enggak, orang yang protes kayak gini tuh bukan orang yang paling benar. Orang yang protes atau orang yang mengingatkan kita itu nggak harus dari orang-orang yang benar-benar religius, yang benar-benar tingkat agamanya udah di atas level gitu. Bukan, enggak ya. Justru orang-orang bersuara ini karena mereka punya akal, ya, mereka punya akal, mereka tahu aturan dan syariatnya, makanya mereka bersuara, ya. Mohon maaf ini para waria-waria di Indonesia, tidak bermaksud untuk membatasi hak-hak kalian, tapi kalian juga harus sadar dengan kodrat kalian itu apa gitu. Ya, jadi jangan karena kita sudah menerima kalian sebagai human being, terus kalian mau meminta hal yang lebih, apalagi ini di Indonesia. Indonesia itu sangat sensitif. Kalau kalian mau mengekspresikan jati diri kalian yang kalian pahami itu normal, ya, silakan kalian menabung banyak-banyak ke Thailand, ke Taiwan, ke Amerika, atau research ini negara-negara yang menerima kaum seperti itu, ya, biar kamu bisa mengekspresikan diri kamu lebih lagi. Kalau di negara lain, ya, itu posisinya disamaratakan, ini hak-haknya semuanya sama. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, susah banget, nggak bisa. Jangankan dibilang hak-hak waria, ya, hak-hak antara perempuan dan laki-laki aja itu masih timpang tindih, apalagi mau disusupin lagi tuh hak-hak waria. Nggak bisa. Udah dari ininya aja, dari urusan kodrat aja udah melanggar norma-norma yang udah kental banget di Indonesia, ya.